Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi, yaitu yang bertemakan tentang vektor. Nah, di sini saya sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Diransyah dengan NIM 2206311000059. Nah, di sini rumusan masalahnya yaitu terdapat pada vektor. Kan banyak yang belum paham tentang vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah gambar yang digunakan untuk membuat karya desain. Nah, pengertian dari vektor itu sendiri yaitu vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumusan matematika khusus dalam pembuatan gambar. Nah, di sini dijelaskan yang dimaksud dengan kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumusan matematika ini yaitu kumpulan titik atau garis yang disatukan dikombinasikan menjadi sebuah gambar. Nah, setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambahkan atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dengan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna, warna isi, nodes, dan lainnya. Nah, itu adalah sebuah penjelasan dari sebuah vektor. Vektor itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kelebihan dari vektor itu sendiri. Vektor bisa diubah baik bentuk maupun ukurannya tanpa perlu menurunkan kualitas grafis, sehingga sangat cocok untuk membuat file atau gambar yang akan dicetak dengan ukuran besar, karena hasilnya tidak akan pecah. Yang dimaksud dengan karena hasilnya tidak akan pecah ini, waktu di zoom itu garisnya jelas, hasilnya tidak pecah. Terus yang kedua, proses pembuatan dan edit gambar sangat mudah. Oleh sebab itu membuat karya desain dengan vektor hasilnya sangat menyenangkan. Yang ketiga, hasil atau karya desain grafis dari vektor dapat dicetak dengan kualitas terbaik. Bahkan dengan ukuran berapapun kualitasnya tidak akan berubah. Nah, di sini biasanya itu ada sebuah gambar atau desain grafis yang kalau dicetak ukuran kecil itu biasanya pecah, buram gambarnya. Kalau vektor ini hasil atau karya desain grafisnya itu meskipun hasilnya kecil, dicetaknya nanti juga hasilnya tetap sama, tidak pecah, tidak buram, jelas hasilnya. Terus yang terakhir itu kapasitas penyimpanan hasil gambar atau grafis vektor juga lebih efisien, sehingga buat kamu yang sering membuat karya desain grafis itu tidak perlu khawatir dengan memori penyimpanan di laptop atau cloud. Kan terkadang kan project hasil editannya ataupun hasil dari editannya itu biasanya besar. Nah, kalau di vektor ini penyimpanan hasil gambar sama penyimpanan hasil proyeknya itu kalau disimpan itu kecil. Terus kekurangannya. Kekurangannya ini sedikit saat akan mengkonversi grafis atau gambar vektor ke dalam format gambar bitmap, hasilnya tidak dapat menampilkan vektor utama. Terus yang kedua, grafis vektor tidak bisa menampilkan gambar dan gradasi warna secara realistis atau natural. Nah, kekurangan dari grafis vektor ini dari warna. Warnanya itu tidak bisa digradasi-gradasi. Jadi hasilnya tidak natural. Tapi meskipun tidak bisa menggradasi warna secara realitas atau natural, tetapi yang dihasilkan vektor ini bisa menjadi bagus kok, sesuai kreativitas masing-masing. Terus saya akan menjelaskan model pembelajaran abad 21. Peran guru dalam pembelajaran abad 21 ini sangat krusial untuk bisa menjalankan pendekatan STEAM pada pembelajaran. Maka dari itu guru abad 21 harus lebih kreatif dan juga inovatif dalam mengembangkan suatu metode pembelajaran. Nah, jadi di sini saya menjelaskan tentang peran guru. Guru itu harus bisa sebelum murid. Jadi sebelum murid sebelum guru menjelaskan, sebelum guru praktek, guru itu harus mengerti dulu apa itu vektor, gimana cara membuatnya, software apa yang harus dipakai.
Nah, itu yang diwajibkan peran guru dalam pembelajaran vektor bergrafis desain ini. Nah, penjelasan dari STEAM itu sendiri, STEAM itu adalah singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, and Math. Beberapa kalangan ada yang menambahkan disiplin seni atau art ke dalamnya, sehingga menjadi STEAM. Merupakan pendekatan yang menggabungkan keempat disiplin ilmu tersebut secara terpadu ke dalam metode pembelajaran berbasis masalah dan kejadian kontekstual sehari-hari. Metode pembelajaran berbasis tim ini menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu kasus. Pendekatan ini dinyatakan sebagai pendekatan pembelajaran abad 21 dalam upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kognitif, psikomotor, dan afektif yang berkualitas. Nah, terus ini kan metode pembelajaran abad 21, model pembelajaran. Nah, saya mengambil metode pembelajarannya yaitu discovery learning. Discover learning itu sendiri yaitu suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Siswa akan diarahkan untuk bisa belajar secara aktif dan mandiri, yaitu bahasa kerennya sekarang itu self learning. Memanfaatkan source yang ada untuk menggali, menyelidiki, hingga akhirnya menemukan suatu konsep pengetahuan. Metode ini juga berguna untuk merangsang critical thinking dan problem solving setiap peserta didik. Peserta didik juga akan terdorong untuk bisa menjalankan lifelong learning tersebut. Nah, ini saya mengambil metode ini karena cocok buat metode pembelajaran vektor ini yang saya jelaskan materinya tersebut tadi, kurang lebihnya. Nah, di sini metode pembelajarannya discovery learning ini yang dimaksud suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. Nah, di sini kan biasanya kan guru atau jam terbang guru dalam menerangkan, dalam mengasih materi itu kan cuma sebentar, 2 jam, 1,5 jam. Nah, di sini kita sebagai guru menuntut siswa untuk otodidak, menemukan pengetahuan secara mandiri. Nah, siswa akan diarahkan untuk bisa belajar secara aktif dan mandiri. Nah, kita sebagai guru itu mengasih kayak link pembelajaran, ngasih jurnal, ngasih artikel buat siswa untuk belajar mandiri, otodidak, secara aktif dan kreatif. Nah, kita akan mengasih video tutorial mungkin dari vektor tersebut. Nah, dari situ siswa itu akan memacu adrenalinnya untuk menggali, menyelidiki pembelajaran yang mau akan dipelajari, hingga akhirnya menemukan suatu konsep pengetahuan. Nah, suatu konsep pengetahuannya itu kita bisa ambil dari Google, YouTube, semisal kita mengasih artikel, jurnal tentang metode atau materi yang akan dipelajari besok. Sehingga waktu praktek, waktu pembelajaran besoknya itu langsung kita jalankan, langsung kita praktek di tempat. Jadi kita tidak usah menunggu siswa untuk belajar atau mengenal materi tersebut, sehingga menghemat waktu untuk melaksanakan materi ini. Karena terkadang itu guru setiap menerangkan itu kadang ada siswa yang paham, ada siswa yang tidak paham. Nah, ini salah satu solusi agar siswa itu memahami benar-benar konsep materi tersebut. Terus metode ini juga berguna untuk merangsang critical thinking dan problem solving. Peserta didik juga akan terdorong untuk bisa menjalankan lifelong learning. Nah, setelah kita menjelaskan, setelah kita praktek, kadang siswa itu kan tidak ada yang paham. Nah, dari jurnal, dari artikel, dari link video yang kita kasih ke murid itu dia bisa belajar sendiri.
tanpa harus kita yang mendampingi. Nah, dari situ siswa itu akan bisa menguasai metode atau materi yang dijalankan tersebut. Nah, saya kurang lebihnya sudah menjelaskan tentang materi vektor. Saya kurang lebihnya sudah membahas tentang metode pembelajaran, tentang pembelajaran apa 21. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.